Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Natasha Malau dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C0B0230029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan yaitu PPN, PPNBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Jadi yang pertama yaitu PPN. Jadi PPN ini merupakan pajak pertambahan nilai yang sebagai jenis pajak konsumsi yang dikenakan pajak pada setiap tahap produksi dan distribusi barang serta jasa. PPN ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai barang atau jasa pada setiap tahap transaksi dengan nilai pada tahap sebelumnya. Jadi pajak ini bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan biasanya ditanggung oleh konsumen akhir. Contoh dari barang kena PPN ini yaitu elektronik, pakaian dan aksesoris, makanan dan minuman, kendaraan bermotor, jasa konsultan, jasa perbaikan, impor barang dan jas, bahkan properti lainnya. Yang kedua yaitu PPNBM. Jadi PPNBM ini merupakan pajak penjualan atas barang mewah, yang dimana jenis pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah di Indonesia ini untuk mengumpulkan pendapatan negara serta mengendalikan konsumsi barang mewah. Untuk tujuan dari PPNBM ini yaitu yang pertama untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pengenaan pajak pada barang-barang mewah. Yang kedua sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengendalikan konsumsi barang mewah sehingga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. PPNBM juga dapat digunakan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan mengenakan pajak lebih tinggi pada barang-barang mewah yang umumnya dikonsumsi oleh golongan ekonomi atas. Contoh dari barang PPNBM ini yaitu mobil mewah, perhiasan dan barang emas, jam tangan mewah, barang-barang berbahan kulit asli, produk-produk elektronik mewah, barang-barang seni, bahkan minuman beralkohol. Selanjutnya ada PBB. Jadi PBB ini merupakan pajak bumi dan bangunan yang dimana pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas kepemilikan tanah dan bangunan. PBB biasanya diperhitungkan berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP atau nilai jual objek pajak dan bukan objek pajak atau NJOP plus NOP sama dengan NJOTB. PBB digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan diharapkan dapat membiayai berbagai layanan publik serta pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Tarif PBB dan aturan perhitungannya dapat bervariasi antara daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah setempat. Adapun tujuan dari PBB ini yang pertama yaitu sebagai sumber pendapatan untuk pemerintah daerah, yang kedua redistribusi kekayaan, yang ketiga pengendalian pemanfaatan tanah, yang keempat intensif pembangunan dan pemeliharaan properti, bahkan pengendalian spekulasi tanah. Adapun contoh PBB ini yaitu seperti rumah tinggal, ruko dan rukan, tanah kosong, pabrik dan gudang, properti dan komersial lainnya, bahkan lahan pertanian. Selanjutnya ada BPHTB. Jadi BPHTB ini merupakan perolehan hak atas tanah dan bangunan baik melalui jual beli, hibah, pertukaran, pemasukan aset ke dalam perseroan atau perusahaan, atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan lainnya. Pajak ini diterapkan di Indonesia dan bertujuan untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah setempat. Adapun tujuan adanya BPHTB ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu sebagai sumber pendapatan daerah, yang kedua sebagai kontrol pemilikan properti, yang ketiga sebagai mencegah spekulasi tanah dan properti, yang keempat pendistribusian kekayaan, dan yang terakhir yaitu sebagai menjaga stabilitas pajak pasar properti. Adapun objek BPHTB ini terbagi menjadi 5, yang saya cantumkan yaitu terbagi 5. Yang pertama itu pembelian properti, yang kedua hibah,
Ketiga, properti pertukaran properti. Keempat, pemasukan aset ke perseroan atau perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pengalihan hak atas tanah atau bangunan lainnya. Dan yang terakhir yaitu bea materai. Jadi menurutmu apa sih bea materai? Jadi bea materai ini merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen tertentu dengan menempelkan materai sebagai tanda pembayaran pajak. Materai adalah segel kertas atau label yang memiliki nilai nominal tertentu dan pemasangannya menunjukkan bahwa pajak yang terkandung di dalamnya telah terbayar. Jadi tujuan dari bea materai ini yaitu bea materai diterapkan untuk berbagai jenis dokumen seperti surat-surat perjanjian, kwitansi, cek, atau dokumen hukum lainnya. Pemungutan bea materai bertujuan untuk mengumpulkan pendapatan bagi pemerintah dan juga sebagai upaya untuk meregulasi dan mengawasi transaksi tersebut. Jadi di dalam kehidupan kita bahwa bea materai ini amatlah penting karena jika kita menempelkan bea materai kepada dokumen berarti dokumen tersebut telah sah dan sudah terkandung dalam hukum. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang kata yang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.